Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jamaah pengajian ulul albab di grup psikologi Islam. Ini kan tadi saya baru saja mendapatkan telepon dari luar kota dari seorang teman lama yang kebetulan sedang opnam ya di rumah sakit, terkena penyakit yang tidak diketahui oleh dokter atau belum diketahui oleh medis, masih pendalaman laboratorium. Besok rencananya mau di CT scan, tapi gejalanya adalah lemas yang luar biasa. Kemudian lama-lama itu kepala sampai ke leher, juga sampai ke bahu itu ototnya sangat kaku, kencang sekali dan rasanya sakit gitu ya. Nah, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian di grup psikologi Islam bahwa kefahaman atas satu nasihat itu sangatlah penting. Karena kalau orang itu bisa memahami sesuatu, itu bisa mempercepat proses kesembuhan suatu penyakit. Jadi psikologi itu bisa membantu proses sembuhnya suatu penyakit fisik. Teman saya ini tadi sebetulnya dalam posisi kepala, leher, dan baunya itu juga tegang, sakit gitu. Dia mencoba untuk menelpon dalam keadaan lemas sejak hari Jumat kemarin. Jadi ini sudah 1 minggu dia bed rest di rumah sakit. Dan alhamdulillah dari telepon hampir 1 jam ini tadi, kepala, leher, dan punggungnya sudah sangat berkurang, sudah nyaman sekali katanya. Hanya karena ada konseling ya, kalau saya bilang ini konseling tapi lewat telepon. Dia bercerita, saya mendengarkan, kemudian menyimak, kemudian menganalisa dan mencoba untuk sharing. Dan alhamdulillah apa yang saya sampaikan itu dimengerti, dan proses dimengerti ini bisa membuat hormon kortisol yang ada di kepalanya itu membuat otot-otot saraf-sarafnya menjadi rileks. Jadi ini adalah sistem dari psikologi yang bisa diterangkan secara ilmiah. Nah, oleh sebab itu nasihat yang tepat dapat dimengerti oleh yang bersangkutan itu bisa membuat hormon-hormon itu menjadi normal kembali, membantu proses yang ada di badannya untuk sehat. Sebetulnya beberapa waktu yang lalu itu, sebelum dia bed rest atau sebelum Jumat yang kemarin itu sudah sama kondisinya. Beliau sebelum mau berangkat opnam itu kan menunggu sopir itu. Sambil menunggu sopir belum datang, beliau telepon saya, dan kebetulan sakitnya ya di tengkuk, sama sarafnya tegang dan dia merasa pusing yang kuat sehingga harus opnam karena sudah nggak tahan ya. Nah, dari dialog itu juga sebetulnya sudah membuat badannya lemas, maksudnya badannya bisa, otot-ototnya itu normal kembali, sudah nyaman, tapi tidak ada lemas. Karena sudah nyaman, akhirnya nggak jadi opnam. Nah, dia berencana untuk ke rumah main, mungkin chatting, ngobrol gitu ya, konseling. Tapi ya karena pada saat itu tiba-tiba badannya lemas, akhirnya harus opnam. Nah, jadi kuncinya adalah bahwa nasihat yang baik
memberikan penjelasan dan pencerahan berdasarkan kebenaran yang ada di dalam Al-Quran itu, dan analisa yang bisa dimengerti oleh yang bersangkutan itu bisa membantu proses satu kesembuhan penyakit. Bagaimana bila kemudian tidak paham ketika diterangkan atau dinasihati? Maka sebetulnya adalah bertanya kembali terhadap apa yang belum dia pahami itu ada di mananya, sehingga nanti dapat ada kejelasan dan bisa mencerahkan. Kalau masih belum paham lagi, tanyakan di mana belum jelasnya. Tapi andai kata belum jelas lagi atau belum paham lagi, maka ada sesuatu yang harus dibenahi sebetulnya. Bukan pada nasihatnya, bukan pada yang lain, tapi ada yang bisa dilihat dari segi ibadah. Mungkin jalannya banyak ya untuk bisa membuat orang itu mendapatkan pertolongan dari Allah. Salah satunya kalau saya cenderung pada bagaimana orang itu harus menyempurnakan sholatnya. Bagaimana sholat itu harus dibenahi, sehingga dari sinilah nanti nasihat-nasihat yang datang kepadanya ini bisa membuat dia lebih mudah paham. Oleh sebab itu, rajin-rajin sholat tepat waktu, di awal waktu, itu bisa membantu kefahaman kita semuanya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, di grup psikologi Islam dari pengajian Ulul Albab, mudah-mudahan ini bukan informasi sebetulnya, tapi seperti kabar ya, sebuah kabar bagi Bapak Ibu sekalian bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah fakta dan real. Satu pengalaman yang baru saja terjadi pada malam hari ini, Jumat tanggal 10 September 2021, dan bisa Bapak Ibu jadikan pelajaran agar nanti ke depan harus banyak lebih berinteraktif, agar iman dan akidah kita ini bisa lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Bapak Ibu sekalian, wallahu a'lam bishawab. Apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.